Baik, selamat malam. Saya lihat baru ada satu orang yang hadir, yaitu Desi. Terima kasih sudah bergabung dalam mata kuliah hari ini untuk mata kuliah perencanaan pajak. Nah, pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan. Ya, di dalam akuntansi pajak penghasilan, seperti apa sih mekanisme atau perencanaan pajak di dalam akuntansi pajak penghasilan? Nah, pertama kita lihat laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu merupakan objek pajak penghasilan. Ya, tentunya nanti namanya adalah laba kena pajak atau earning after tax. Jumlah laba kena pajak atau jumlah laba kena pajak di dalam surat pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan badan. Nah, itu dihitung berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Ya, tentunya sesuai dengan tahun fiskal yang bersangkutan. Misalnya kita mengakuinya deductible expenses. Nah, biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak atau deductible expenses itu tentunya harus berlaku dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Kalau biayanya terjadi di tahun yang lalu, bisa nggak Pak diakui? Nggak bisa ya. Kita akan mengakui untuk biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak di tahun 2020. Contohnya pada saat kita mau membuat surat pemberitahuan badan tahun 2020, maka beban-beban ataupun pendapatan yang akan diakui yaitu tahun 2020. Nah, kemudian jumlah laba akuntansi yaitu menurut laporan laba rugi ya itu ditentukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Ya, maksudnya seperti apa Pak? Bahwa ketika kita menyajikan sebuah laporan laba rugi, itu ditentukan menurut standar akuntansi keuangan. Ya, tentunya menurut SAK. Nah, menurut SAK itu tentunya harus tunduk kepada prinsip akuntansi yang lazim yang disebut dengan PABU atau prinsip akuntansi berterima umum. Nah, perbedaan antara laba akuntansi yang dihasilkan dari laporan laba rugi dan juga laba kena pajak yang dihasilkan dari rekonsiliasi fiskal tentunya akan berakibat adanya perbedaan jumlah pajak. Ya, penghasilan yang diperhitungkan menurut laba akuntansi dengan pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan. Ya, sehingga masalah yang timbul dalam akuntansi adalah sebagai berikut. Bagaimana mengakui dan mencatat perbedaan tersebut dalam rekening pembukuan serta menyajikan pengaruhnya dalam keuangan. Ya, tadi kita sudah menyajikan laporan laba rugi dan akhirnya menghasilkan laba akuntansi. Nah, pada saat mau menyajikan sebuah rekonsiliasi fiskal, pada saat ingin menyajikan sebuah rekonsiliasi fiskal tentunya kita akan menemukan yang namanya beda tetap atau beda waktu. Ya, pasti ada beda tetap, kemudian ada beda waktu. Nanti dari beda tetap dan beda waktu ini kita akan menemukan yang namanya laba kena pajak atau earning ya. Nah, nanti dan mencatat perbedaan tersebut. Ada biaya yang memperkenankan menurut akuntansi. Menurut pajak tidak bisa, tapi menurut akuntansi bisa. Makanya kita harus keluarkan biaya yang tidak bisa diperkenankan menurut pajak. Misalnya, ada biaya entertain. Kalau menurut akuntansi, biaya entertain bisa mengurangi besarnya pendapatan. Ya. Tapi kalau menurut pajak, biaya entertain tanpa daftar nominatif, ya di dalam daftar
nominatif itu harus menjelaskan siapa yang hadir, hadirnya itu untuk membahas tentang apa, di restoran atau di hotel mana. Kemudian, apakah dia juga mengundang orang-orang pihak yang nggak ada hubungannya dengan meeting tersebut. Ya, kalau misalnya tidak bisa menyerahkan daftar nominatif, tentu tidak bisa diakui menurut pajak, makanya harus dikeluarkan. Ya, itu pasti akan menimbulkan masalah. Menurut akuntansi sih yes, tapi menurut pajak no. Ya, bagaimana nanti kita akan menerapkan hal tersebut. Nah, kemudian perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan ya. Kita sama-sama sepakat bahwa pajak penghasilan itu diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Ya, jadi kita harus tandingkan ya berkaitan dengan pajak penghasilan ini nanti harus disinkronkan atau ditandingkan dengan pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Misalnya PPh-nya adalah PPh pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan jasa konstruksi. Nah, pajak penghasilan tentu akan diasosiasikan dengan penghasilan atas jasa konstruksi. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, proses untuk mengasosiasikan pajak penghasilan dengan laba di mana pajak itu dikenakan disebut alokasi pajak. Ya, jadi kita ada lagi nih istilah baru dalam rangka melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Ya, kita akan melakukan asosiasi pajak penghasilan dengan laba di mana pajak itu nantinya akan dikenakan. Ya, supaya tepat. Kalau misalnya pajak penghasilannya pasal 21, lalu kita asosiasikan dengan penghasilan jasa konstruksi yang nggak cocok ya. Tidak tepat untuk dilakukan hal tersebut. Ya, seperti itu. Nah, karena tarif pajak penghasilan itu berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut beserta penyajiannya dalam laporan keuangan. Ya, tentunya kebetulan kalau di PPh Badan kemarin kita mengalami perubahan tarif PPh Badan satu kali ya dari 28% menjadi 25%. Sekarang kita masih terus menggunakan tarif PPh Badan 25%. Ya, ini bagus, tidak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya, maka dari itu diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut beserta penyajiannya dalam laporan keuangan. Ya, supaya kita tetap dan jangan salah kaprah atau salah penerapan. Nah, pada dasarnya akan kita bahas terdapat 3 alternatif metode alokasi pajak yang nantinya bisa kita pakai. Ya, 3 alternatif metode alokasi pajak itu yakni yang pertama ada deferred method. Ya, menurut metode ini selisih jumlah pajak penghasilan terutang berdasarkan SPP atau surat pemberitahuan dengan biaya pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi ya dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Ya, nanti kita akan lihat, oh ternyata di dalam deferred method ya atau metode penangguhan ini selisih jumlah PPh terutang berdasarkan SPT dengan biaya pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi dalam satu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Tapi kita masukkan sebagai akun pajak yang ditangguhkan. Ya. Jadi teman-teman sangat diperbolehkan untuk membuat satu akun baru lagi, yaitu namanya pajak yang ditangguhkan, sejauh perusahaan itu menggunakan metode deferred method. Ya, seperti itu.
Nah, jumlah pajak yang ditangguhkan ini ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Ya, kalau tadi PPh badan tarifnya 25% ya silahkan kita gunakan tarif itu. Atau misalnya kita mau melakukan pajak yang ditangguhkan untuk PPh pasal 21. Tentunya kita akan berdasarkan tarif progresif pasal 17 yang 5, 15, 25, 30% dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan sampai salah menerapkan tadi. Ya, nanti jumlah pajak yang ditangguhkan ini ditentukan berdasarkan tarif pajak berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Nah, deferred method itu berorientasi pada laporan laba rugi ya. Kebetulan pada saat kita menggunakan deferred method ini, dia lebih fokus kepada laporan laba rugi dan menitik beratkan pada tercapainya proper matching antara pendapatan dan juga biaya dalam periode di mana selisih perhitungan pajak terjadi. Ya, ceritanya kan kita ingin melakukan penandingan ya atau proper matching antara pendapatan dan biaya tadi. Nah, kebetulan di dalam deferred method, ya, di dalam metode penangguhan ini, yang nantinya teman-teman membuat akun pajak yang ditangguhkan, nah dia lebih fokus berorientasi kepada laporan laba rugi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu liability method. Ya, tentunya teman-teman pahami, liability ini adalah kewajiban atau utang ya. Metode kewajiban atau metode utang. Nah, di dalam metode yang kedua ini, menurut metode ini, jumlah pajak yang ditangguhkan itu ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku. Ya, menurut metode ini jumlah pajak yang ditangguhkan itu ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku dalam periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Ya, tentunya kita udah tahu nih berdasarkan tarif pajak yang diharapkan. Nah, perhitungan pajak yang ditangguhkan itu bersifat tentatif atau sementara, yang selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadi perubahan tarif pajak penghasilan ya. Memang sih dalam rangka melakukan pengalokasian pajak ini, sebenarnya tujuan utamanya karena kita seringkali menghadapi tarif pajak yang senantiasa berubah-ubah. Ya, lalu kita ingin menyikapi supaya pengalokasian pajak itu tepat, di mana tarif pajak yang selalu berubah-ubah itu supaya jangan sampai mempengaruhi pengalokasian pajak, makanya dibuatlah, ditemukanlah ketiga metode ini, ya, ketiga metode tersebut. Ya, nantinya perhitungan pajak yang ditangguhkan ini tentu bersifat tentatif yang selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Dan menurut liability method, pajak yang ditangguhkan itu harus dipandang sebagai kewajiban ekonomis untuk pajak yang terutang atau sebagai aktiva untuk pajak yang dibayar di muka. Ya, jadi menurut metode utang atau liability method, pajak yang ditangguhkan harus dipandang sebagai kewajiban ekonomi untuk pajak yang terutang. Kemudian metode yang ketiga ada net of tax method. Menurut metode ini, melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam neraca itu tidak dibenarkan. Ya beda lagi nih sama deferred method tadi. Kita udah bikin akun pajak yang ditangguhkan. Ya, secara fakta memang pajak yang ditangguhkan itu nanti akan kita akui di dalam neraca. Tapi di dalam metode atau di dalam net of tax method ini, melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam neraca itu sama sekali tidak dibenarkan. Kenapa Pak alasannya? Karena biaya pajak penghasilan dilaporkan dalam laporan rugi laba harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Ya.
Jadi nantinya alasannya kenapa nggak diperbolehkan, melaporkan pajak yang ditanggungan dalam neraca adalah karena biaya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan rugi laba itu harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Nah, selisih yang terjadi karena adanya perbedaan laba kena pajak dan laba akuntansi nantinya tidak dibukukan dalam satu rekening tersendiri. Ya, kita nggak buka akun baru ya. Dalam artiannya adalah kita tidak membuat akun baru, tetapi tetapi akan ditambahkan atau dikurangkan kepada aktiva atau utang tertentu. Ya, misalnya teman-teman sudah mempunyai akun aktiva pajak tangguhan atau misalnya utang pajak tangguhan. Nah, di dalam net of tax method ini teman-teman akan menambah atau mengurangi kepada aktiva pajak tangguhan tersebut ataukah terhadap utang pajak tangguhan tersebut. Ya, serta unsur pendapatan atau biaya yang bersangkutan. Ya, unsur-unsur pendapatannya dan juga biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Tinggal kita menambah atau mengurangi ya terhadap akun aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Kemudian kita lanjutkan. Prinsip-prinsip alokasi pajak itu terdapat dua sebenarnya ya. Ada inter-period allocation, lalu yang kedua adalah intra-period allocation. Karena penjelasannya kita lihat bersama-sama. Pada dasarnya alokasi pajak penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak itu bisa mencakup dua hal. Ya, yang pertama adalah inter-period allocation, ya didefinisikan sebagai proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Ya, proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Nah, alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan juga laba akuntansi. Ya, tentunya kita akan berkaitan dengan hal ini, proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku berikut atau sesudahnya, di mana alokasi pajak penghasilan antara periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan juga laba akuntansi, yaitu menurut inter-period allocation. Lalu bagaimana dengan intra-period allocation? Di dalam intra-period allocation, proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan. Ya, proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Misalnya, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa. Ya, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa. Ya, karena kalau di dalam laporan laba rugi tentu kita akan memiliki akun ya pendapatan atau pos luar biasa di bagian bawah itu ya. Ada pendapatan atau rugi luar biasa, ya laba atau rugi luar biasa itu di bagian bawah. Karena masuk sebagai biaya pendapatan di luar operasional. Nah, kemudian kita lanjut. Karena undang-undang perpajakan di Indonesia tidak mengenal yang namanya diskriminasi tarif yang diberlakukan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Ya, jadi tidak mengenal diskriminasi tarif yang diberlakukan
terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan, maka masalah intra-period allocation praktis tidak pernah dijumpai, ya seperti itu. Makanya yang sering kita temui, mereka atau perusahaan yang menerapkan inter-period allocation. Ya, sehingga pembahasan kita di malam hari ini itu lebih fokus kepada masalah inter-period allocation. Nah, kita lihat contoh kasusnya berkaitan dengan alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku atau inter-period allocation. Ya, contoh kasus pada tanggal 1 Januari 1987, ya, sebuah perusahaan membeli sebuah villa berikut tanahnya dengan 90 juta rupiah. Ya, kemudian lanjutkan ya. Di dalam contoh kasusnya berikut dengan tanahnya dengan harga 90 juta rupiah. Sebesar 15 juta diantaranya merupakan harga tanahnya. Nah, menurut ketentuan pajak, bangunan villa itu harus disusut berdasarkan metode garis lurus, ya, atau straight line method dengan taksiran umur 20 tahun. Ya, sementara kebijakan akuntansi pada perusahaan tersebut menetapkan bahwa bangunan villa disusut berdasarkan metode garis lurus. Taksiran umur adalah 10 tahun. Ya, ini agak sedikit berbeda. Kalau menurut ketentuan pajak, bangunan villa itu harus disusut berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran umur 20 tahun, sementara kebijakan akuntansi pada perusahaan tersebut menetapkan bahwa bangunan villa disusut berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran umur adalah 10 tahun. Ya, apabila perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah dengan biaya operasi, tapi excluding atau tidak termasuk biaya depresiasi sebesar 1 juta setiap tahun selama 20 tahun, sedangkan tarif pajak yang berlaku untuk tingkat laba yang dihasilkan perusahaan pada saat itu sebesar 40%. Maka perhitungan jumlah pajak penghasilan setiap tahun selama 20 tahun adalah sebagai berikut. Ya, kita lihat bagaimanakah perhitungannya. Ya, tentunya teman-teman pahami terlebih dahulu. Tanahnya dengan harga 90 juta rupiah, sebesar 15 juta itu merupakan harga tanah. Kemudian bangunan villa harus disusut berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran umur 20 tahun. Sementara kebijakan akuntansi pada perusahaan tersebut menetapkan bahwa bangunan villa disusut berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran umur 10 tahun. Apabila perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah dengan biaya operasi, tidak termasuk biaya depresiasi sebesar 1 juta setiap tahun selama 20 tahun, sedangkan tarif pajak yang berlaku untuk tingkat laba yang dihasilkan perusahaan pada saat itu sebesar 40%. Maka perhitungan jumlah PPh setiap tahun selama 20 tahun adalah sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa lihat ini tabelnya masa 10 pertama. Kemudian ini adalah masa 10 tahun berikutnya menurut SPT maupun menurut akuntansi. Ya. Ya, di sini kita lihat bersama pendapatan 10 juta, biaya usaha 1 juta, diperoleh hasilnya ada untuk biaya usaha 1 juta, lalu biaya depresiasinya 3.750. Ya, sehingga 10 juta dikurangi dengan 4.750, laba kena pajaknya adalah 5.250.000. Ya, kalau menurut akuntansi 10 juta, biaya usahanya 1 juta, biaya depresiasinya 7,5 juta. 10 juta dikurangi 8,5 juta adalah 1,5 juta rupiah. Ya, baru dikalikan dengan tarif PPh badan, sehingga diperoleh angkanya
Apakah benar angka seperti itu ya? Coba kita uji dulu. Dikali dengan, ya untuk pajak penghasilannya diperoleh sebesar 2,1 juta. Ya, itu berarti 5.250.000 dikalikan dengan 40%. Ya, karena di sini sedangkan tarif pajak yang berlaku untuk tingkat laba yang dihasilkan perusahaan pada saat itu sebesar 40% ya. Jadi 5.250.000 dikali 40%, kita dapatkan angkanya pajak penghasilan 2,1 juta. Kemudian, sama pula dengan yang versi menurut akuntansi 1,5 juta dikali dengan 40% dapat Rp600.000. Lalu untuk masa 10 tahun berikutnya, teman-teman bisa lihat bahwa menurut SPT hampir sama. Tapi begitu menurut akuntansi, ternyata tidak ada lagi biaya depresiasi. Kenapa? Karena di sini pajak yang mengakui selama 20 tahun, makanya dia masih mengakui biaya depresiasi. Tetapi menurut akuntansi, dia hanya mengakui taksiran umurnya adalah sebanyak 10 tahun. Hingga biaya depresiasi di masa 10 tahun berikutnya tidak diakui, ya, seperti itu. Makanya kita bisa melihat dari contoh kasus, 10 juta dikurangi dengan 1 juta dapat 9 juta, lalu 9 jutanya nanti kita kalikan dengan 40%, dapatnya adalah 3,6 juta. Apakah benar? 9 juta kita kalikan dengan 0,4 itu adalah 3,6 juta. Nah, tanpa alokasi pajak penghasilan, maka besarnya pajak penghasilan yang harus disajikan dalam laporan rugi laba akan sama jumlahnya dengan pajak yang terutang, menurut kantor pajak dalam SPT, yaitu sebesar 2,1 juta rupiah per tahun yang berlangsung selama 20 tahun. Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian laporan laba rugi perusahaan akan tampak sebagai berikut. Ya, masa 10 tahun pertama, laba rugi parsial untuk tanpa alokasi pajak antar periode. Pendapatan 10 juta dikurangi dengan biaya usaha 1 juta, depresiasi bangunan 7,5 juta. Ya, 10 juta dikurangi 8,5 juta, selisihnya adalah 1,5 juta. Tapi pajak penghasilannya justru lebih besar ya, tadi kita hitung 2,1 juta, makanya ada rugi bersih sebesar Rp600.000 ya. Nah, untuk 10 tahun berikutnya, 10 juta kurang 1 juta tapi tidak mengakui depresiasi bangunan. Sehingga 10 kurang 1 juta dapat 9 juta. 9 juta kita kurangi dengan PPh 2,1 juta, dapat angkanya adalah laba bersih 6,9 juta. Jadi masa 10 tahun pertama dengan metode tanpa alokasi pajak antar periode itu mengalami rugi bersih 600.000. Tapi begitu 10 tahun berikutnya itu mengalami laba bersih sebesar 6.900.000. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kita akan melakukan penjurnalan terhadap transaksi yang sudah dijelaskan di atas. Nah, pada tahun buku 1987, pajak penghasilan dicatat sebagai berikut. Pajak penghasilan didebet 2 juta pada hutang PPh. Ya, pertama mungkin Anda bertanya-tanya, kok jurnalnya kayak gitu, Pak, ya? Sebenarnya kita sebelum mengakui pembayaran pajak penghasilan badan ini ke negara, kita kan munculkan hutang dulu kan. Nah, menurut akuntansi, hutang itu saldo normalnya dikredit. Makanya teman-teman langsung masukkan, kita akui di sini kredit. Hutang pajak penghasilan sebesar 2,1 juta, dikredit ya, karena belum kita bayarkan ke negara kan. Makanya muncul di kredit hutang PPh 2,1 juta. Lalu debitnya adalah pajak penghasilan. Begitu kita sudah bayarkan ke negara, nanti kita akan balik ya. Hutang pajak penghasilannya di debit pada kas atau kredit.
pada kas atau bank di kredit. Ya, seperti itu. Nah, perbedaan tarif depresiasi bangunan villa tersebut nanti akan mengakibatkan laporan rugi laba untuk masa 10 tahun pertama menunjukkan adanya kerugian sebesar 600.000 per tahun. Ya, nanti menunjukkan adanya kerugian sebesar 600.000 per tahun. Dan tarif pajak efektif sebesar 140% dari laba sebelum pajak. Ya, tadi kan kita lihat rugi bersih kan, makanya di sini menunjukkan adanya kerugian sebesar 600.000 rupiah per tahun dan tarif pajak efektif menjadi 140% dari laba sebelum pajak. Nah, sedangkan untuk 10 tahun berikutnya, di mana biaya depresiasi tidak lagi diperhitungkan. Tarif pajak efektifnya menjadi 23% dari laba sebelum pajak. Ya, tentunya teman-teman, awalnya mungkin masih agak sedikit rancu ya, tapi kalau kita pelajari kembali dari setiap metode dan dari contoh kasusnya, itu pasti akan make sense, masuk akal. Ya, kemudian kan alasan perlunya alokasi pajak. Ya, kenapa sih sebenarnya harus melakukan pengalokasian pajak? Nah, tanpa alokasi pajak, laporan perhitungan rugi laba untuk perusahaan tersebut tidak menunjukkan jumlah yang realistis. Ya, jika dibandingkan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Nah, hal ini disebabkan biaya depresiasi untuk tujuan akuntansi diperhitungkan atas dasar taksiran umur bangunan selama 10 tahun, sedangkan untuk perhitungan pajak penghasilan ditetapkan ya untuk tujuan akuntansi tadi kan yang jumlah yang realistis jika dibandingkan dengan laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini disebabkan biaya depresiasi untuk tujuan akuntansi diperhitungkan atas dasar taksiran umur bangunan selama 10 tahun, sedangkan untuk perhitungan pajak penghasilan ditetapkan bangunan adalah 20 tahun. Sebagai akibatnya, pajak penghasilan dilaporkan dalam laporan rugi laba, tidak sesuai dengan laba kena pajaknya. Nah, oleh karena itu perlu diadakan alokasi pajak antar periode agar pajak penghasilan menunjukkan korelasinya dengan laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga aplikasi prosedur alokasi pajak pada laporan perhitungan rugi laba setiap tahunnya selama 20 tahun adalah sebagai berikut. Ya, kita lihat bersama. Nah, di sini untuk laporan rugi laba parsial dengan alokasi pajak antar periode. Ya, pendapatan dikurangi dengan biaya usaha dan biaya depresiasi bangunan sebesar biaya itu adalah 8,5 juta, pendapatan 10 juta dikurangi 8,5 juta dapat laba sebelum pajak 1,5, kemudian pajak penghasilan 40% yaitu 600.000 ya, sehingga laba bersihnya menjadi Rp900.000. Lalu untuk masa 10 tahun berikutnya, 10 juta dikurangi 1 juta, itu adalah 9 juta dan kita tidak mengakui biaya depresiasi bangunan ya, karena di dalam biaya depresiasi bangunan ini, besarannya tidak diakui menurut pajak, tidak diakui menurut akuntansi, sorry, tapi di pajak diakui. Ya makanya kita tidak mengakui besarnya depresiasi bangunan di masa 10 tahun berikutnya, seperti itu. Nah, dengan alokasi pajak antar periode, tidak berarti jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan tiap tahunnya itu menjadi beda. Pada dasarnya perusahaan itu tetap diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar 2,1 juta rupiah tahun selama 20 tahun. Nah, perbandingan kedua prosedur tersebut dilihat dari segi pengaruhnya terhadap pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa lihat di sana, untuk keterangan ya, masa 10 tahun pertama, jumlah pajak penghasilan ya dibayarkan 2,1 juta, kemudian kita kalikan jumlah selama 10 tahun berarti kali 10 ya 21 juta. Selanjutnya masa 10 tahun berikutnya 2,1 juta dan
selama 10 tahun berikutnya 21 juta. Jadi total 20 tahun, 21 juta ditambah 21 juta dapat 42 juta rupiah. Kemudian teman-teman bisa lihat semua totalnya adalah 42 juta rupiah. Nah, di sini untuk alokasi kasihan 600.000 dikali 10 tahun 6 juta. Kemudian, untuk masa 10 tahun berikutnya yang dengan alokasi 3,6 juta dikali dengan 10 tahun 36 juta. 36 ditambah 6 diperoleh 42 juta. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya prosedur pembukuan alokasi pajak antar periode misalnya. Perusahaan melakukan setoran pajak penghasilan setiap bulan sebesar Rp125.000. Dimulai pada bulan Januari 1987. Dengan demikian sampai dengan akhir bulan Desember 1987, pajak penghasilan yang sudah disetor sebesar Rp1.375.000 diperoleh dari Rp125.000 dikali 11 bulan ya, dapat Rp1,375 juta. Nah, setoran pajak dalam bulan tertentu diperlakukan sebagai angsuran pajak untuk bulan sebelumnya. Nah, Januari 1987 untuk Desember 1986 ya. Jadi seperti itu ya. Dilakukan pembayaran untuk Januari 87 adalah atas angsuran yang bulan lalu atau bulan sebelumnya, itu Desember 1986. Kemudian Februari 1987 adalah untuk Januari yang 1987. Jadi, kita bayarkan di bulan yang akan datang, seperti itu. Apabila pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 1987 sebesar 2,1 juta dan pajak penghasilan yang diperhitungkan dari laba akuntansinya sebesar 600.000, ya, maka jurnal yang dibuat untuk tahun 1987 adalah sebagai berikut. Ya, mencatat setoran pajak penghasilan bulanan, Februari sampai Desember 1987, uang muka pajak penghasilan 125.000 pada kas 125.000. Ya, kita mengakui 1 bulan. Uang muka PPh pada kas. Kemudian mencatat pajak penghasilan yang diperhitungkan untuk tahun 1987, PPh 600.000 pada hutang pajak penghasilan 600.000. Ya, hutang PPh dikredit 600.000. Lalu untuk mencatat perhitungan penyelesaian uang muka pajak penghasilan terutang, menurut SPT tahunan tahun 1987, PPh yang ditangguhkan 1,5 juta, ya kita mengakui hutang pajak penghasilan 125.000. Nah, uang muka pajak penghasilan yang ini itu 125.000 dikali 11 bulan ya. Makanya kita dapat 1.375.000 di sini. Tadi kan uang muka pajak penghasilannya kita udah akui nih tiap bulan nih. Dari Maret, April, sampai Desember 1987. Lalu kita balik, uang muka pajak penghasilan dikredit 1.375. Berarti uang muka pajak penghasilan jadi nol ya sekarang ya, karena sudah dikonversi, sudah dibalik. Nah, kemudian untuk hutang pajak penghasilan sebesar 125, nanti pajak penghasilan yang ditangguhkannya diperoleh 1,5 juta rupiah. Seperti itu. Ya, dalam buku besar perusahaan, rekening pajak penghasilan ditangguhkan akan tampak sebagai berikut. Ya, pajak penghasilan ditangguhkan 31 Desember 96 15 juta, lalu kredit 1,5 juta, selanjutnya kita kurangi 15 kurang 1,5 dapat 13,5 juta, 13,5 juta kurang 1,5 menjadi 12 juta, saldo akhir 31 Desember 98, 31 Desember 2005, 12 juta kurang 1,5 juta dapat 1,5 juta. Nantinya per tahun 2006, saldo akhirnya dari pajak penghasilan ditangguhkan menjadi 0. Ya, karena 1,5 juta dikurangi dengan 1,5 juta menjadi 0. Nah, pada akhir tahun 1987, rekening pajak penghasilan ditangguhkan bersaldo debit
sebesar 1,5 juta rupiah yang akan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lain-lain. Ya, nantinya akan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lain-lain. Nah, situasi yang demikian akan berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun, yaitu sampai 31 Desember 96. Sehingga pada akhir tahun 96 tersebut, rekening pajak penghasilan ditangguhkan akan mempunyai saldo debit sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk masa 10 tahun berikutnya, jumlah PPh yang harus dibayarkan setiap tahunnya sama, yaitu sebesar 2,1 juta rupiah. Sedangkan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan rugi laba setiap tahunnya sebesar 3,6 juta. Sehingga dengan demikian selama 10 tahun terakhir tersebut, rekening PPh yang ditangguhkan harus dikredit sebesar 1,5 juta rupiah setiap bulan. Nah, nanti jurnal yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, mencatat PPh yang diperhitungkan untuk tahun 97, kita munculkan hutang pajak penghasilan. Hutang PPh saldo normal kredit ya. Kita langsung buang di kredit sebesar 3,6 juta rupiah. Ya, ini. Laporan rugi laba setiap tahunnya sebesar 3,6 juta. Lalu untuk pajak penghasilannya didebet 3,6 juta rupiah. Kemudian mencatat perhitungan penyelesaian uang muka PPh dan PPh terutang menurut SPT tahunan dalam tahun 97. Ya, hutang pajak penghasilan kita peroleh 2,875. Pertama, teman-teman akui dulu pajak penghasilan yang ditangguhkan sebesar 1,5 juta rupiah. Kemudian uang muka pajak penghasilannya sebesar 1,3 juta, 1,375 juta. Dan hutang PPh-nya sebesar 2,875. Ya, seperti itu. Nanti dalam buku besar perusahaan, rekening pajak penghasilan ditangguhkan nantinya akan tampak sebagai berikut. Ya, mulai dari 31 Desember 96, 15 juta saldo akhir, nanti per 31 Desember 2006 saldo akhirnya menjadi 0. Ya, melalui prosedur alokasi pajak yang demikian tersebut, maka pada masa kegunaan bangunan, yaitu pada akhir tahun 2006, rekening pajak penghasilan ditangguhkan akan bersaldo nihil atau menjadi 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, semoga ini memberikan pencerahan juga bagi teman-teman ya, berkaitan dengan ketiga metode alokasi pajak. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa, dari penggunaan metode-metode yang ada ini memang, kita boleh saja menggunakan deferred tax method atau metode pajak tangguhan, di mana teman-teman boleh membuat satu akun baru namanya pajak tangguhan ya. Nah, untuk pajak tangguhan itu, sebenarnya telah dibahas di PSAK nomor 46. Apalagi kalau ternyata teman-teman ingin gunakan PSAK 46 sebagai dasar untuk membuat tugas akhir, itu juga boleh ya. Tugas akhirnya silakan boleh dipikirkan dari sekarang, kira-kira judul yang paling inginkan. Nah, itu bisa diterapkan. Judulnya tuh kira-kira apa ya, berkaitan dengan akuntansi pajak tangguhan. Atau bisa menggunakan ya PSAK 15, imbalan pasca kerja, atau misalnya menggunakan metode-metode lain yang dianggap memang bisa merepresentasikan apa yang menjadi passion teman-teman. Kemudian sekali lagi bahwa untuk intra-period allocation ini jarang sekali digunakan ya. Yang biasa digunakan itu menggunakan inter-period allocation. Itu biasa banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi dari ketiga metode ini, ada deferred method, 3 alternatif metode pengalokasian pajak, ada deferred method, kemudian ada liability method, selanjutnya ada net of tax method. Ya, dari ketiganya itu sama-sama memberikan kontribusi ya, kontribusi bagi siapa? Bagi penerapan perencanaan pajak di Indonesia. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau teman-teman lihat dari contoh kasus, sebenarnya eh, dia sesuaikan dengan kebutuhan atau manajemen dari perusahaan masing-masing ya.
Saya sebenarnya lebih suka Pak kalau pakai metode intraperiod silakan. Tapi tentunya Anda menjadi yang pertama atau jarang sekali karena yang menggunakan intraperiod allocation. Maka dari itu bisa menggunakan yang interperiod allocation. Oke ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman semua. Ya, kurang lebih untuk mata kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, dan sampai ketemu minggu depan. Selamat malam semuanya. Berarti absen Berarti itu nggak absen usah itu ya? nggak usah ya? Kenapa? Absennya nggak Absennya via nggak learning kan? via learning kan? Suaranya kurang jelas. Absennya Pak, nggak usah pakai via e-learning kan Pak? Iya, nanti absennya nggak pakai e-learning. Jadi gini, nanti ini video ini saya masukkan di YouTube. Teman-teman yang hadir absen aja ya nanti di bawah YouTube itu nama dengan nomor mahasiswa sebagai bukti nanti saya kasih ke BAK bahwa teman-teman hadir dalam perkuliahan malam hari ini. Oh, nanti Ya. linknya Nanti dikasih saya sama simpan Bapak dulu ya? di YouTube, baru teman-teman tinggal, ya nanti linknya saya kasih ya untuk melakukan absen. Jadi kita juga ada evidence bahwa BAK juga tahu teman-teman hadir pada saat perkuliahan. Ya, terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya.